Oke, ini soundcard dari Sansky V300 Pro Live Soundcard. Tulisannya Sansky di mana ya? Gak ada tulisannya Sunsky gitu. Udah 2 tahun pakai ya, udah saya pakai tiap kali buat video yang lewat komputer. Ini udah tak pakai terus menerus dan nggak ada masalah. Kelebihannya ya, kelemahannya dulu. Kelemahannya itu akhirnya ini nggak kepakai juga, ini tombol-tombol banyak ini. Yang kita pakai itu sebenarnya cuma original sama Eco aja gitu. Eco aja. .go juga nggak pernah saya pakai karena saya ya beda-beda sih apa itu eh apa itu kebutuhannya itu kan beda-beda. Jadi intinya kelebihan ya yang jelas ya. Ini bisa meningkatkan volume mic-nya gitu. Jadi suara kita bisa lebih besar. Jadi kita nggak perlu edit suara, harus besarin gitu. Kemudian yang kedua, ini bisa diatur bass treble-nya. Jadi suara kita bisa lebih ngebass sedikit gitu. Lebih ngebass, lebih seperti ya seperti profesional gitu. Udah, kalau menurut saya sih udah cukup gitu, udah cukup untuk membuat live streaming maupun membuat video yang di belum pro gitu ya, yang rumahan amatiran gitu udah cukup banget daripada kita langsung pakai mic aja. Walaupun sebagus-bagusnya mic tanpa adanya soundcard, tanpa adanya mixer seperti ini, itu tetap aja suaranya nggak sebagus ada soundcardnya. Kalau ada soundcardnya itu udah jadi beda lah gitu, feel-nya itu beda. Kemudian yang kedua, itu ekonya udah reverb. Ekonya itu udah reverb. Jadi bukan eko yang wang 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 wang. Kemarin saya beli itu yang ekonya wang 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 gitu, yang apa ya? Yang GMC 899P itu masih eko zaman dulu itu yang wang 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 itu bikin malah tambah kelihatan nggak ya kayak gitulah. Nggak enak aja, zamannya beda. Zamannya kan udah beda. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk penggunaannya setelah nanti di set itu tinggal dihidupin langsung pakai gitu aja. Kemudian kelebihan yang tiga, udah langsung plug and play. Jadi kita nggak perlu setting apapun gitu, plug and play. Sekarang ke kelemahan ya. Nah, kelemahannya itu kabel mic-nya. Ini ya, kabel apa itu, jack mic-nya itu jack kecil. Jadi kita harus pakai jack kecil atau apa ya, pakai converter gitu. Nah, jack ini bikin terbatas di mic-nya. Jadi mic-nya terbatas. Karena kalau ini disambung itu goyang dikit putus, goyang dikit putus. Kemudian berikutnya ini headset ya. Jadi lubang mic itu ada dua. Yang pertama di ini, di kondensor. Kemudian yang kedua di sini, di headset. Ini juga bisa jadi mic. Kemudian ini di earphone juga bisa jadi mic juga. Jadi ini pakai earphone yang dari HP itu bisa. Nah, yang jadi masalah sebenarnya di live ini, live 1, live 2. Ini sering bermasalah di live 1. Nggak tahu, saya kemarin udah beli kabel, tapi belum sempat uji coba untuk live-nya. Jadi ini yang masuk ke HP sebenarnya. Ini cek yang masuk ke HP live 1, live 2. Tapi kok belum pernah berhasil, kapan-kapan kita uji coba. Langsung aja ini hari ini. Oh, nanti kelemahan yang keempat. Karena ini apa tuh ini? Company. Ini yang musiknya ya. Ini musiknya. Nah, sebenarnya musik bisa di-input lewat Bluetooth juga. Jadi ini bisa menerima Bluetooth. Jadi ini bisa digunakan sebagai Bluetooth receiver. Jadi kalau kita ngidupin ampli, pakai ini aja. Kemudian jacknya pakai jack live ini masuk ke ampli, itu juga sudah bisa. Jadi ini udah multifungsi banget. Dengan benda sekecil ini kecil banget, se-HP ya, sebesar HP. HP segini. Tahu kan? Ini aja HP kecil zaman dulu. Jadi ini kalau sama HP besaran HP. Jadi bisa dipakai untuk moving. Udah ada baterainya juga. Kenapa nggak tak hidupin? Ini baterainya mati.
Kenapa mati? Karena ini nggak pernah saya cabut. Jadi saya cas terus menerus. Ini mati di bulan kemarin, Boy ya. Bulan kalau nggak 2 bulan ya 1 bulan kemarin mati. Jadi saya pakai mic langsung. Akhirnya saya perbaiki juga karena apa? Terasa kurang enak aja suaranya. Jadi ini intinya mau saya perbaiki. Kemudian sebelum saya perbaiki saya review dulu karena ini nanti pasti akan rucah-rucah. Kira-kira seperti itu ya. Apakah worth it? Worth it. Yang pertama ini bentuknya kecil jadi bisa dibawa kemana aja. Jadi buat bisa moving mixer ya, moving mixer. Jadi ini lebih kecil dan lebih ringkas daripada yang versi-versi yang lain. Kemudian harganya juga lumayan murah, sekitar 180 ribuan kalau nggak salah. Saya dulu beli 200 ribuan. Udah lumayan banget. Ini udah Type C juga. Jadi bisa dihidupin sambil dicas. Terus kuat berapa lama gitu? Kemarin belum pernah saya sempat hitung udah mati. Jadi belum bisa hitung kalau pakai baterai internalnya dapat berapa jam gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk review setelah 2 tahun pakai Sansky. Apakah recommended? Recommended. Apakah saya pengen beli lagi? Tidak. Jadi jelas ini recommended karena saya sudah merasa cukup pakai ini. Kemudian apakah mau beli lagi yang model lebih bagus? Enggak juga. Jadi ini sudah cukup banget untuk saya ya, untuk saya udah cukup banget, udah memadai dan tidak perlu beli lagi gitu. Saya udah nggak pengen beli lagi. Artinya ini sudah mencukupi kebutuhan saya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.